Selamat datang di kabarinews.com. Saya John Uy dari San Francisco dan hari ini kami ada Pepi Nasution dari Kanada. Apa kabar, Pepi? Baik Pak John. Apa kabar juga Pak John? Baik sekali, terima kasih. Dan boleh Pepi memberi latar belakang lahir dari mana sampai bisa datang ke Kanada dan juga spesialis di kuliner Indonesia. Silakan. Aduh, lahir di mana ya? Lahir saya itu di Probolinggo di Jawa Timur. Tapi kita dulu family pindah-pindah di Indonesia, tapi umumnya di Jawa Timur. Dan saya menyelesaikan pendidikan juga di Bogor. Sebetulnya latar belakang saya tidak terlalu jauh dari sektor pertanian, terutama pasca pertanian ya, pasca harvesting. Jadi saya ke Kanada sebetulnya awalnya karena saya bertemu dengan mantan suami saya. Tetapi saya sendiri ketika di Kanada saya telah berkarir juga di pertama kali saya itu jadi cook di situ. Jadi cook di salah satu senior home. Jadi di sana ada kitchennya. Dari situlah saya lebih banyak tertarik dengan makanan. Tetapi saya bilang, dan di situ juga masaknya dari scratch, Pak. Jadi nggak memasak dari bumbu jadi, tapi kita semua masak dari scratch. Saya berkecimpung di culinary sebetulnya sejak 2006. Awalnya dari blogging, dan blogging itu karena saya melihat bahwa tidak banyak resep masakan Indonesia dalam bahasa Inggris yang benar-benar ditulis benar. Maksudnya kebanyakan resep yang ditulis itu seperti resep yang asal gitu. Ataupun kalau enggak hasil translating dari bahasa Indonesia yang tidak pas juga translation English-nya gitu kan. Dari situ saya hanya bikin blog dan saya juga saya sempat bekerja sebagai cook, tetapi sekitar tahun 2013 saya sempat stop blogging karena saya kerja full time jadi selama 7 tahun saya kerja full time sebagai quality control di food manufacturing. Jadi salah satu food manufacturing sebetulnya food manufacturingnya punya Amerika, General Mills. Tapi mereka punya pabrik di Winnipeg. Jadi waktu saya kerja di sana 7 tahun, saya tidak terlalu banyak blogging dan sempat saya stop dari 2013 sampai 2019. Di pertengahan 2019 ini baru saya mulai lagi untuk lebih banyak menulis, jadi tidak ke arah blogging tapi lebih arah menulis dan networking dengan orang-orang, termasuk juga saya starting cooking class. Jadi sekarang Pepi ngajar cooking class? Ya, tapi cooking classnya sekarang kan nggak bisa fisik ya Pak ya. Jadi iya sekarang aja belum boleh, masih kolam renang aja masih belum dibuka. Jadi cooking class dari kumpul-kumpul yang tidak yang tidak esensial juga tidak bisa dilakukan. Jadinya ya mandek dulu. Jadi lebih banyak ke arah nulis juga sekarang. Lebih banyak nulis di blog, di website dan juga di Instagram. Dan website dan Instagramnya apa? Websitenya Indonesia Eats, jadi indonesiaeats.com. Oke. Dan Instagramnya juga sama, Indonesia Eats. Jadi semuanya sama handle-nya. Dan kontennya sama juga? Kontennya tidak, Pak. Karena sebetulnya website saya 2 bulan ini sedang maintenance, jadi sedang dirombak semuanya. Dan lebih banyak sekarang menulisnya di Instagram untuk sementara. Tapi resep-resep tetap semuanya ada di situ. Dan resep di website saya itu bukan cuma resep, tetapi juga ada cerita dari cerita history sedikit atau cerita dari keluarga juga. Karena kalau karena saya orangnya dari keturunan Sumatera Utara dan Jawa Timur, jadi tentu saja saya lebih based di makanan itu. Untuk makanan-makanan Indonesia yang lain, saya biasanya mencari informasi dari teman-teman keluarga seperti itu. First, thank you ya untuk memberi video dan foto ya yang you kirim. Saya mau tanya, ini pertama kita ada video pertama. Bisa lihat? Ya, bisa lihat. Silakan boleh mungkin explain.
Ini ketika acara cooking class, saya bekerja sama dengan salah satu organisasi lokal di Edmonton. Cooking class ini kita membawa para influencer di Edmonton untuk belajar masakan Indonesia. Mereka sedang memasak, yang satu tadi pertama kali dia masak kalio, yang ini masak jukut. Jadi makanan dari Bali, jukut. Saya tidak memasak rendang karena prosesnya terlalu lama, jadi saya stop di kalio. Terus yang berikut? Yang berikutnya ini mereka setelah selesai masak, kita mengicipi makanannya bersama. Dan setiap kelas biasanya saya selalu mencoba menggunakan alas daun pisang. Jadi perkenalan ke mereka. Nah ini salah satu resep yang saya sumbangkan buat penulis cookbook author di Belanda, namanya Maureen Tan. Jadi ini sebetulnya sayur tahu yang buat melengkapi nasi jamblang. Mungkin di bagian sebelumnya ada ya foto yang sebelumnya ya Pak ya. Nah ya. Ya ini ada terima kasihnya itu yang bagian dari buku Maureen Tan yang sebelah kiri. Nah yang sebelah kanan saya ini ketika saya menjadi salah satu speaker di perkumpulan Indonesian Gastronomy Community. Kita membahas tentang gudeg waktu itu bersama dengan Ibu Mimis. Ya Ibu Mimis sendiri sebelumnya juga seorang pakar di bidang makanan. Yang beliau ini sangat mendalami makanan Jawa, terutama Jogja. Nah, di sini saya juga ada Instagram Lives dengan 2 cookbook authors. Yang sebelah kiri yang warna kuning ini bersama Maureen Tan, di mana dia baru saja launching April kemarin buku Masakan Indonesia. Jadi bukan masakan Dutch Indonesian ya. Kalau Dutch Indonesian mereka nyebutnya Indies ya. Indies, tapi ini Indonesia, jadi Indonesia. Jadi benar-benar dia ambil resep paling nggak 3 resep dari setiap daerah di Indonesia. Yang kemudian dia tulis lagi dan dia dia ada fotografer untuk di mana dia mencoba semua resepnya. Dan juga dia juga mencampur dengan resep dari keluarga dia yang aslinya Cina, Semarang, dan Surabaya. Ini sebaya saya minggu lalu ada juga IG Live bersama dengan Vanya van der Linden. Nah, Vanya ini seorang cookbook author juga di Belanda, dan dia keturunan Indonesia, Dutch Indonesian juga. Dia sudah menerbitkan buku namanya Indorok. Nah, yang sekarang dia sedang proses untuk menulis Indostock. Jadi resep yang akan dipakai itu semuanya tentang sate. Jadi lebih mengeksplor tentang sate di Indonesia, dan juga dia akan memixing dengan resep-resep dia sendiri. Tetapi menurut penuturan dia minggu lalu bahwa ternyata dari buku yang Indorok justru resep-resep klasik Indonesia itu lebih banyak ditanya orang, lebih banyak orang interested gitu kan, dibanding resep yang just fusion. Kayaknya selanjutnya bisa nih Pak. Nah ini saya sedang mengajarkan bagaimana cara mengulek. Kebetulan saya tidak punya ulekan pada saat itu kelas berlangsung, jadi saya harus shipping dari Vancouver. Di sini saya cuma punya 2 cobek, jadi mereka bergiliran belajar bagaimana mengulek ala tradisional. Jadi seems like bringing them back to Indonesia for a while. Saya mau tanya, Pepi, inspirasinya dapat dari mana? Inspirasi memasak atau inspirasi saya memulai menularkan bercerita tentang makanan Indonesia? Let's do both of them. Oh, both of them. Oke, inspirasi pertama kenapa saya mau mempopulerkan makanan Indonesia itu sebetulnya pada saat saya pindah ke Kanada tahun 2005. Pada saat itu di Winnipeg, saya belum tinggal di Edmonton. Di situ saya melihat bahwa tidak banyak buku sumber online resep Indonesia yang benar. Maksud saya yang benar itu tidak hanya asal oh ya ini begini. Jadi
maksud saya resep yang benar-benar tradisional. Itu saya tidak melihat. Resep tradisional tapi dengan cara modern. Nah ya, dan pada saat itu juga bahasa Inggris tidak banyak juga dipakai dalam resep-resep Indonesia. Jadi di situ saya berpikir kenapa saya tidak menuliskan dalam bahasa Inggris, di mana resep itu sudah saya uji coba sendiri dan saya foto sendiri, udah saya style sendiri. Berpikiran kenapa saya pakai bahasa Inggris bukan bahasa Indonesia, karena bahasa Inggris adalah bahasa internasional. Dengan menggunakan bahasa Inggris maka akan lebih mudah untuk didengar atau dibaca dengan orang yang tidak bisa berbahasa Indonesia. Jadi saya memang mentargetkan untuk orang-orang di luar Indonesia, yang di luar orang yang tidak bisa bahasa Indonesia maksud saya. Meskipun sudah lama di Kanada, saya merasa itulah timbal balik saya kepada tanah kelahiran. I cannot do anything for them, but this is what I can do for them. Jadi bagi saya sangat senang kalau orang bisa mengerti atau gimana sih makanan Indonesia gitu. Karena tidak banyak, terutama di North America, saya tahu tidak banyak orang tahu di mana Indonesia itu sendiri. Mereka tahu Bali, tapi mereka tidak tahu makanan Indonesia itu seperti apa atau Indonesia itu di mana. Jadi di cooking class saya sendiri, ketika saya menyampaikan materi, pasti ada map Indonesia dan dari semua. Dan setiap kelas pasti saya kasih resep dari Sabang sampai Merauke. Jadi dari barat ke timur. Jadi tidak cuma dikonsentrasi di Sumatera atau Jawa atau di Bali, tapi saya coba sebar. Jadi saya keluarkan juga resep Maluku, saya keluarkan juga resep Manado. Saya belum keluarkan resep Papua. Dan seandainya ada yang ingin pesan buku Pepi, itu bagaimana? Aduh, saya belum punya buku, Pak. Saya punya di website. Okay. Ya. Semuanya di website. Oke. Jadi sebetulnya saya juga melakukan jasa konsultasi juga. Konsultasi apa? Jadi konsultasi tentang jadi lebih ke food product development. Jadi misalnya ada restoran atau pebisnis yang mau membuat makanan yang dijual untuk publik, tetapi ini resepnya misalnya agak complicated dengan resep Indonesia karena jadi harus di-adjust. Beberapa harus di-adjust kan misalnya kalau kita mau bikin mie lah contohnya ya. Bikin mie itu kalau tepungnya nggak bener, kita nggak tahu jenis tepungnya apa, meskipun di resep yang dikasih waktu di Indonesia itu tertulis all-purpose flour di Indonesia itu tidak sama dengan yang di Kanada. Humidity juga kenapa? Nah, jadi bagaimana itu bikin sama? Iya, jadi bikin sesuai gimana mencoba itu produk persis seperti sama di Indonesia, tetapi harus merubah resepnya. Karena yaitu bekerja dengan flour itu seperti bekerja dengan tanaman hidup juga. Karena dia flour itu kan disebut live ingredients ya. Jadi bergantung dengan humidity-nya, bergantung juga dengan lingkungan sekitarnya. Misalnya kalau sekarang lagi panas atau sekarang lagi kering itu bisa berubah gitu kan. Nah, jadi di situ saya melakukan. Terus food product development juga dengan resepi. Nah, itu flour yang saya tahu mie Indonesia sama mie di Amerika itu lain ya. Rasanya juga lain ya. Lain. Jadi, apakah ada flour yang setelah saya selidikin itu Pak, ternyata di Indonesia itu jenis gandumnya berbeda dengan yang dipakai kita di Kanada. Tapi saya dengar jenis gandumnya dari Amerika kebanyakan. Justru gandum di Indonesia itu sekarang itu banyak dari Australia. Jadi Indonesia itu sebenarnya gandumnya mix Pak. Dari Australia diambil, dari Ukraine. Sekarang data terakhir yang saya baca itu Australia, Ukraine, dan US itu main di situ. Jadi mereka di mix dari 3 negara gandumnya. Jadi untuk orang yang seandainya mau ingin bikin mie seperti mie Indonesia, bagaimana itu caranya? Itu emang harus diotak-atik Pak resepnya. Dan flournya itu harus diganti.
flower-nya harus diganti. Iya, jenis flower-nya juga harus diganti. Jadi kita misalnya kalau di resep di Indonesia dibilang all purpose flour, kita total nggak bisa dipakai di sini. Meski kita misalnya mau patokan all purpose flour-nya segini banyaknya, airnya segini banyaknya, garamnya segini banyaknya, ternyata setelah dicoba itu hasilnya beda, Mbak. Padahal itu resep sama dengan di Indonesia, dicoba tapi hasilnya rasanya beda. Kalau nggak salah di Indonesia mereka pakai air abu ya? Iya, air abu. Air abu ada, Pak, di sini. Di sini ada ya. Ya. Tapi masih sama air abu masih lain ya rasanya ya, walaupun tetap pakai. Karena kalau kita bermain mie itu kan dengan gluten. Nah, glutennya itu saya kebetulan juga bermain-main dengan beberapa resep martabak manis. Nah, martabak manis ini saya dikasih resepnya dari teman saya, dan teman saya bilang ini jadi kok. Setelah saya coba nggak jadi, Pak, sama sekali nggak jadi. Tapi saya dengar juga kalau seandainya martabak manis dipakai Blue Band, ya Blue Band Mentega, itu rasanya seperti dari Indonesia. Iya, itu yang intinya di situ. Tapi mengembangnya itu belum tentu, Pak. Jadi bisa mengembang bersarang itu belum tentu. Blue Band memang sebetulnya orang itu dengan beberapa resep itu kan bukan hanya masalah ya, tetapi masalah dengan memori. Memori kita ketika kita kecil, kita besar dengan kita growing up dengan rasa Blue Band, jadinya udah terpatri di otak kita bahwa ini loh rasa yang benar. Sedangkan margarine atau butter yang lain itu nggak benar jadinya istilahnya kan. Karena itu sebenarnya soal memori aja ya. Kalau saya bilang ya. Sebenarnya itu harus dipelajari ya, yang supaya bisa sama kayak Indonesia. Itu semuanya tergantung semua dengan flour-nya atau apa ya. Iya, dan saya sendiri kalau bikin rendang, saya sebetulnya juga jualan loh, Pak. Jadinya. Oh ya, bagus. Itu saya bikin rendang dari orang-orang yang beli, mereka bilang, ini persis sama kayak saya makan di restoran Minang, di restoran Padang di Indonesia. Dia bilang, syukurlah kalau kayak gitu rasanya. Saya bilang gitu. Oke, jadi very interesting bagaimana masakan Indonesia yang di Indonesia bisa dirasain seperti dari Indonesia di Amerika dan Kanada, bukan? Iya. Kayak gitu kira-kira. Dan itu nggak mudah, Pak. Itu trial dan error pastinya. Oke, dan Pepi punya formulanya kelihatannya gitu. Jadi kalau seandainya ada pemirsa Kabari yang ingin tahu rahasia, kontak Pepi. Sebetulnya resep rendang saya yang saya tulis di website itu sudah memang itu berdasarkan resep yang saya dapat ya. Tetapi over time saya itu jadi karena saya sudah punya rekam memori rasa rendang yang saya suka itu seperti apa di Indonesia, itu saya jadi saya bermain sedikit juga di spicesnya gimana caranya, dan juga membuat rendang di Kanada dan Amerika. Saya tentunya saya sadar betul bahwa daging sapi di Kanada dan di Indonesia itu berbeda. Kalau kita mau masak 7-8 jam dengan daging sapi yang bukan bagian yang keras, di Kanada hancur langsung. Yang jadi abon nanti lama-lama. Oke. Nah, saya mau tanya ya. Mungkin kita tadi cover atau nggak cover, I want to make sure we cover this. Yeah. So pemirsa Kabari tahu who you are ya. Yeah. So give me some background pengalaman. I know you work manufacturing ya, tapi pendidikannya dari mana? Okay, yeah. We haven't covered about that yet. Yeah, silakan. So I graduated from IPB. Jadi saya lulus dari IPB, Pak. Jadi memang background-nya udah ada gitu kan. Dari jurusan teknologi industri pertanian. Jadi pasca panen. Tetapi saya di Kanada setelah saya jadi cook sekitar 1 tahun, saya melihat bahwa saya itu pengen lebih gitu kan. Saya pengen lebih. Saya datang ke salah satu badan punya pemerintah Kanada. Saya bilang saya itu pengen sekolah lagi, tapi saya nggak punya dana. Saya bilang gitu kan.
Mereka tanya, kamu statusnya apa? Saya statusnya permanent resident, saya bilang gitu kan. Oke, terus dia bilang, oh kamu punya background pendidikan apa? Ini. Tapi kamu sekolah apa? Saya bilang, saya mau sekolah culinary art, saya bilang gitu. Karena sekarang saya sudah jadi cook, saya bilang gitu kan. Oke, terus sorry. dia Culinary art ada bedanya sama culinary atau sama itu? Sama. Itu cuman di sini kita di diplomanya di Kanada disebut culinary art ya. Terus saya bilang, oke, terus dia bilang, kalau background kamu ada begini, kita ada program tertentu grant dari pemerintah Kanada untuk PR Kanada dan Citizen Kanada. Grant ini namanya buat grant untuk lulusan internasionalnya agrologist. Agrologist itu di Kanada mencakup agriculture, horticulture, dan juga food science. Terus yang orang di Service Kanada bilang, kamu bisa ambil professional of agrologist atau professional of engineering. Kalau professional of engineering kita tidak ada grant, kamu harus biaya sendiri untuk kamu bisa dapat PN, nyebutnya kita PN ya. Tapi kalau kamu mau masuk PAG, professional of agrologist, kita ada grant, ada pilot project. Jadinya di situ saya pilih untuk ambil PAG, jadi saya lebih ke arah food science. Di food science itu mereka memberikan grant buat sekolah setahun di University of Manitoba di bagian food science. Itu saya belajar ya itu namanya quality control, HACCP segala macamnya itu Pak, yang banyak berhubungan dengan food manufacturing. Dan dari situ saya ada internship. Jadi untuk mendapatkan professional agrologist itu saya ada internship yang kebetulan saya dapat internshipnya di Manitoba Agriculture, Food and Rural Initiative. Jadi istilahnya Departemen Pertanian dan Pangannya Provinsi Manitoba. Saya internship di situ dan internshipnya sempat di-extend juga. Jadi kerja saya sempat di-extend sampai kayaknya saya kerja sampai 9 bulanan deh di situ. Nah, dan itu kerja di situ itu sebetulnya saya malah justru nggak pakai ilmu saya yang dari food science ataupun dari PB karena saya lebih banyak dealing dengan farmers. Jadi ketika saya sekolah di University of Manitoba juga saya harus belajar tentang crops yang tidak umum di Indonesia ya. Kalau di Indonesia kan kita ngomongnya tebu, kopi, teh gitu kan ya. Di sini saya harus belajar tentang flower, saya harus belajar tentang flaxseed, saya harus belajar tentang canola yang sama sekali bagi saya itu blank, saya nggak tahu apa-apa karena itu bukan tanaman Indonesia gitu kan. Setelah saya dikerja internship itu, kemudian saya cari kerja lagi. Nah itu saya akhirnya diterima di General Mills. Di General Mills itu jadi quality control selama 7 tahun lebih. Ya, karena memang kerjanya pressure. Jadi saya kerja sekitar 10 jam per hari. Udah, itu background-nya. Okay. Ada background-nya begitu, Pak. Ya, jadi pada dasarnya dari pendidikan dan pengalaman, Pepi mengerti how to mix and match lah ya. Jadi supaya your skill gitu kan. Ya, jadi dengan arti mie Indonesia, mie yang dibikin di Indonesia, ya, bisa dirasain sama dengan pakai flour dari Kanada atau Amerika, bukan? Kayak gitu kira-kira. Iya, iya. Tapi sebetulnya flour Kanada dan Amerika juga bisa beda loh, Pak ya. Banyak sekali. Benar, ini ada kejadian karena kebetulan kenalan saya baking, dia ada rumah peristirahatan di Arizona. Dia baking dengan flour Kanada Amerika, hasilnya berbeda. Akhirnya dia bawa dari flournya dari Kanada untuk supaya hasilnya sama kayak di rumah dia di Kanada. Dulu saya udah pernah ambil kelas mie di Bogasari. Nah, itu kalau di sini diotak-atik lagi, Pak. Harus diotak-atik lagi, Pak. So saya coba flour yang di Amerika, dibikin di sini ya, rasa mie-nya lain sama sekali. Tuh kan, ya. Hasilnya beda. Jadi saya kontak
Bogasari. Saya bilang, Bogasari, kamu kirim flower ke saya. Ongkosnya berapa? Dia bilang, it doesn't make economically sense for you to do that. It's just more expensive. Dan katanya gandumnya juga dapat dari Amerika. So, you know, so that was very interesting. Sebetulnya di Winnipeg dulu saya sempat berinteraksi dengan salah satu organisasi, tapi organisasi itu udah nggak ada lagi. Karena dulu di Kanada, di Western Kanada, itu ada namanya monopoli. Jadi badan monopoli flower. Jadi tapi sekarang sudah tidak ada. Jadi badan itu yang mengatur harga flower, gitu kan. Nah, di badan itu juga ada badan penelitian. Tapi kayaknya badan penelitiannya masih ada. Badan penelitian ini Indofood, terus apa lagi itu yang satu lagi yang merek yang buat Indomie itu, yang lain Bogasari, Indofood, terus satu lagi ada Mie Sedap, ya Mie Sedap. Itu mereka dulu setiap tahun kirim pegawainya ke sana untuk belajar bikin mie. Karena di situ ada pilot project-nya. Jadi saya ketawa waktu lihat fotonya, oh ini ada orang Indonesia juga di sini. Ya, mereka belajar processing-nya. Taman kan kalau harus diadaptasi sesuai dengan negaranya juga, Pak. Oke. Jadi seandainya ada diaspora Indonesia yang ingin bikin restoran ya, dan ingin mau bikin bakmi kayak bakmi Gajah Mada, oke, seandainya, oke. Ya. Pepi bisa bantu. Boleh, silahkan kontak. Oke. Dan rasanya sama. Mudah-mudahan sama, karena kan berdasarkan memori kita juga kan, Pak ya. Ya, tapi mie-nya sama. Ya, kekenyalan mie-nya ya. Itu yang penting. Oke, bagus, kita tahu. Oke. Sekarang juga rendang bisa sama, kan udah dites kan? Ya. Oke. Jadi ujung-ujungnya saya yang bukan orang Minang jualannya nasi Padang, Pak. Oh iya, bagus. Selain itu apa? Kenapa? Selain rendang sama selain mie, wah, apa lagi? Ini kadang-kadang saya bergantung orang maunya minta apa gitu loh. Kayak kemarin minggu lalu ada tiba-tiba yang ngontak, saya mau sambal dong. Kamu mau berapa? Masing-masing sekilo. Aduh, saya bilang, masing-masing sekilo. Itu ngabisin cabai berapa banyak? Karena dia bilang, cabai mahal loh sekarang, saya bilang gitu. Oke, ngerti. What is the biggest challenge that you have selain nama Indonesia? Selain nama Indonesia, the biggest challenge. Dan COVID-19. Everybody has the same situation. Same situation. Jadi apa ya biggest challenge itu? Kalau menurut saya itu dari segi diaspora juga gitu loh. Untuk memperkenalkan makanan Indonesia itu diasporanya itu harus bersatu. Jadi kalau misalnya itu kan dalam suatu bisnis itu kan biasa kita bersaing dengan makanan yang sama. Seperti restoran Vietnam aja lah. Mereka punya menu yang sama. Bahkan dari satu blok ke blok lain itu ada restoran itu. Tapi diaspora Indonesia itu perlu bersatu, saya bilang. Untuk lebih, tujuan itu untuk mempopulerkan makanan Indonesia. Jangan untuk, oh ya makanan saya lebih populer. Jualan saya lebih populer. Itu yang umumnya saya lihat ya. Saya melihatnya di situ, Pak. Jadi saya berusaha untuk istilahnya kalau bisa orang itu untuk Indonesia sendiri harus bersatu. Makanya saya bikin Instagram handle baru sekarang. Saya bikin Instagram handle baru di mana saya mengumpulkan pebisnis Indonesia di Kanada yang jualan makanan Indonesia. Oke, very good. Oke, last message dari Pepi apa? Last message, kita sebagai orang Indonesia, saya nggak peduli itu kalian sudah warga negara asing atau enggak, itu bukan urusan saya. Bagi saya, kalian yang lahir dan besar di Indonesia dan kemudian berimigrasi ke luar, kalian itu adalah duta-duta bangsa Indonesia, masih. Dan dari itulah orang melihat bagaimana orang Indonesia. Jadi kalau bisa, satu makanan Indonesia kalian kasih tahu ke orang asing, itu sudah cukup juga. Jadi setiap satu orang Indonesia yang tinggal di luar memperkenalkan makanan Indonesia itu udah bagus. Baik, Pepi, thank you very much for your advice ya. Dan untuk pemirsa Kabari, jangan lupa subscribe ke Kabari YouTube
Ya, sampai kita berjumpa lagi. Sekian dulu. Thank you. Bye-bye. Sama-sama. Thank you. Bye-bye. Have a good one.